Dewa Abadi dengan bantuan sperma Huangfu dan Qin Yichen tanpa usaha benar-benar mengubah langit yang berdarah menjadi kain kafan emas. Meskipun Qin Yichen masih waspada, sudut mulutnya sedikit menimbulkan senyuman. Teruskan seperti ini. Dengan kekuatan roh yang tersisa, aku seharusnya bisa menyerahkan darah. Tidak hanya itu, Qin Yichen juga menemukan bahwa meskipun roh jahat di lautan darah tidak ada habisnya, itu sama sekali tidak dapat menimbulkan gelombang. Namun, terlepas dari situasi yang baik, wajah tampan Qin Yichen sudah tampak pucat, dan bahkan jika dia bisa menyerahkan tetesan darah menurut perkiraannya, kekuatan rohnya akan hampir habis. Dan saat langit berwarna darah diselimuti sedikit oleh Jin Yao, Qin Yichen tidak pernah menyadari bahwa ada siluet kerangka di dalam lautan darah, tersembunyi di roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan di mata kosong itu, ada adalah rasa penipuan dan keganasan yang kuat. Ekstrim. Semut bodoh, juga menginginkan harta karun tertinggi. Sesaat, siluet tengkorak itu tiba-tiba naik ke langit. Variabel-variabel ini membuat Qin Yichen tiba-tiba terkejut, tetapi sebelum dia menjawab, dia melihat siluet tengkorak dan benar-benar merobek tempat Jin Yao secara langsung. Jin Yao yang diubah oleh kekuatan roh Qin Yichen tampak rapuh di depannya. Ketika yang pertama bereaksi lagi, dia menemukan bahwa siluet tengkorak telah menembus manik-manik darah di depannya. Siluet tengkorak itu tampaknya mati, meskipun itu hanya sinar jiwa sisa, tetapi itu membuat Qin Yichen merasakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di hadapan siluet ini, Qin Yichen hanya merasa darahnya membeku, dan jiwa tidak bisa berhenti gemetar. Dan siluet tengkorak, mata kosong pada saat ini, menatap Qin Yichen, salah satu lampu darah yang berdenyut, seperti jiwa pemakan sebelumnya. Kultivasi ganda Senwu, ini tas kulit yang bagus. Tengkorak merah tidak mengeluarkan suara sama sekali, tetapi meledak di benak Qin Yichen. Keganasan dan penghinaan di antara kata-kata menyebabkan Qin Yichen melewati banyak nyawa dan kematian. Pada saat ini, ada kepanikan di mata. Qin Yichen harus panik. Jika dia berada dalam keadaan puncaknya, mungkin dia bisa melawan kerangka yang tiba-tiba dijarah dari lautan darah. Tapi sekarang, kekuatan roh Qin Yichen hanya memiliki sedikit yang tersisa, dan kerangka ini tampaknya telah disembunyikan untuk waktu yang lama, dan hanya pada saat inilah terungkap. Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini sangat buruk bagi Qin Yichen. Duanmu naik ke kerumunan, dan saat ini, seperti yang diinstruksikan sebelumnya, membelakangi jurang, dan tidak pernah memperhatikan variabel yang terjadi. Tetapi pada saat ini, siluet kerangka itu tertembak. Saya melihat tulang-tulangnya yang mati dan kemerahan darah. Saya tidak tahu berapa tahun 5 jari telah direndam dalam lautan darah, dan tiba-tiba meraih Qin Yichen Tianling. Qin Yichen ingin menghindar, tetapi salah satu kerangka menembak terlalu tiba-tiba. Jika butuh waktu lama untuk meletus, dan kemudian tangannya tertutup saat ini, dan dia pasti akan diserang oleh darah. Saat Qin Yichen mengejutkan dewa, dia dicekik oleh tulang mati 5 jari, dan kemudian Qin Yichen merasakan sakitnya raungan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Bahkan raungan ganas saat ini tampaknya mencabik-cabik jiwa Qin Yichen. Dan faktanya benar. Setelah melihat bahwa tengkorak itu mencekik Qin Yichen, kelima jarinya benar-benar mengeluarkan cahaya darah. Pancaran darah saat ini terlihat sangat redup, jauh lebih sedikit dari 10.000 dalam hidupnya. Dibandingkan dengan laut kesadaran Qin Yichen yang hampir habis saat ini, tampaknya memiliki keuntungan yang luar biasa. Cahaya darah mengalir di sepanjang 5 jari tulang mati, dan akhirnya, melalui Qin Yichen, jatuh ke laut kesadaran. Sebentar lagi, laut kesadaran emas asli Qin Yichen diselimuti cahaya darah, dan pemandangan itu sepertinya menumbangkan semua yang terjadi di lautan darah. Qin Yichen ingin berjuang, tetapi dia terkejut menemukan bahwa deru roh jahat yang tak terhitung jumlahnya membuatnya tampak kehilangan kendali atas dirinya sendiri, bukan karena kekuatan abadinya habis, tetapi karena sulit untuk memanggil kekuatan abadi. Tapi dengan hanya sedikit alasan yang tersisa, Qin Yichen tahu persis apa yang ingin dilakukan kerangka itu. Penguasaan tubuh. Sobek jiwamu, lalu serang laut kesadaranmu, dan ambil tubuh ini sebagai milikmu. Qin Yichen tidak pernah berpikir bahwa ada niat membunuh di kedalaman lautan darah. Dan menurut tengkorak, jika manik darah adalah harta karun tertinggi, artinya, tengkorak itu kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik yang pernah jatuh di sini. Berburu di medan perang, saya tidak tahu sudah berapa tahun, tetapi kerangka ini sebenarnya bisa bertahan begitu lama, hanya untuk sekali memiliki tubuh. Sampai jumpa lagi. Untuk sementara, Qin Yichen merasa rambutnya berdiri tegak. Dia yakin bahwa sebelum kematian kerangka ini, apakah itu kekuatan atau sarana, itu benar-benar luar biasa. Pada saat ini, lautan kesadaran Qin Yichen hampir habis. Di hadapan kekeruhan cahaya darah, itu secara alami tak terbendung, tetapi teratai merah yang semula tidur sudah alis willow yang terjalin erat, tampak menyakitkan. Qin Yichen awalnya ingin mengendalikan kekuatan roh di lautan kesadaran untuk pukulan terakhir, tetapi kerangka itu tidak tahu bagaimana dia menggunakannya, sehingga dia tidak bisa memanggil kekuatan abadi, tetapi dia juga kehilangan rasa kekuatan rohnya.
Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen saat ini seperti mainan di tangan kerangka ini. Namun, dengan masuknya cahaya darah yang berdenyut di mata tengkorak yang kosong menjadi lebih lemah dan bergoyang terang dan gelap. Hari ini, itu sangat lemah, dan tampaknya kepemilikan tubuh juga menguasai semua jenderalnya. Namun, tengkorak itu mencibir di wajahnya yang jelek. Meskipun dia hanya memiliki satu kesempatan, dia berhasil. Apalagi dia sangat puas dengan skin ini. Meski di matanya pemuda kurus di depan matanya hanyalah seekor semut jangkrik yang bisa dibunuh dengan satu jari dalam keadaan puncaknya. Namun, pembunuhan dua sekte abadi tadi ada di matanya. Dari Qin Yichen yang luar biasa, dia secara alami sangat jelas. Meskipun dia sedikit terkejut mengapa Qin Yichen bisa menggunakan metode klan harimau putih, belum terlambat untuk mempelajarinya perlahan setelah menguasai tubuhnya. Selain itu, klan macan putih, itu bukan lagi pisau runcing paling tajam antara langit dan bumi. Sangat aneh bahwa seseorang mendapat kesempatan dari klan harimau putih. Dengan kekeruhan cahaya darah, mata bintang Qin Yichen, dari rasa sakit yang mengejutkan dan marah sebelumnya, menjadi semakin mati rasa, seolah-olah jiwa tidak lagi dimusnahkan. Situasi saat ini sangat berbahaya. Tetapi kerangka itu tidak tahu berapa tahun dia tidak aktif. Setiap langkah dihitung secara ekstrim, dan itu tidak pernah menyebabkan kesadaran Duan Mu Dongfeng. Terlebih lagi, menurutnya, para idiot yang berdiri di atas, bahkan jika mereka tahu, mungkin tidak berani menatap ke dalam jurang. Selama dia diam-diam menguasai tubuh anak ini dan dapat melihat matahari lagi, dunia ini begitu besar, dan kembali ke puncak, apa masalahnya?